Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami akan belajar firman-Mu ya Tuhan. Urapilah kami dengan hikmat-Mu agar kami boleh mengerti apa maksud Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu ini untuk kami dapat lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan berkata, juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Kita akan bersama-sama merenungkan dengan tema tegaklah dalam iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penglihatan-penglihatan yang didapat Nebukadnezar dan Belzazar berisi pesan-pesan Allah tentang situasi masa itu. Namun penglihatan yang didapatkan Daniel berbicara tentang hal-hal yang akan terjadi di masa datang. Penglihatan itu begitu dahsyat sehingga Daniel merasa gelisah. Mengapa? Ia melihat 4 binatang aneh keluar dari laut. Yang pertama, rupanya seperti seekor singa. Yang kedua, seperti beruang. Yang ketiga, seperti macan tutul. Dan yang keempat adalah binatang yang paling dahsyat dan menakutkan. Yang lain ajaib, ia melihat Tuhan. Lalu ia mendapat penjelasan tentang semua itu. Keempat binatang menggambarkan 4 kerajaan besar di dunia, yaitu Babel, Media Persia, Yunani, dan Roma. Mengapa Allah memakai binatang untuk menggambarkan keempat negara itu? Tampaknya di mata Allah, keempat kerajaan itu memiliki karakter bagai binatang buas, merasa berkuasa atas mereka yang lemah. Padahal masa depan dan kelangsungan hidup orang-orang yang merasa diri kuat ada di tangan Tuhan juga. Mengapa Tuhan memberikan penglihatan masa depan kepada Daniel? Karena ia memahami penderitaan umatnya dan mengasihani mereka. Memang akan bangkit 4 kerajaan besar yang angkuh, melawan Allah dan menindas umat Allah. Namun melalui mimpi Daniel, Allah menyatakan perlindungan kepada umatnya. Ia akan menghukum bangsa-bangsa itu dan menyediakan suatu kerajaan yang tak akan pernah berakhir. Anaknya sendiri yang akan memerintah. Penglihatan Daniel ini berbicara bukan hanya untuk umat Tuhan zaman Daniel saja. Untuk zaman sekarang juga, Allah yang hidup dari zaman ke zaman, Allah yang berkarya di sepanjang sejarah manusia, adalah Allah yang setia, memperhatikan umatnya dari satu generasi ke generasi berikut. Maka bila kita merasa teraniaya dan disingkirkan karena iman kepada Kristus, jangan pernah mundur. Tetaplah tegak berdiri dalam iman, karena akan ada saat Allah mengokohkan kerajaannya dan menghakimi mereka yang melawan Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama ya Tuhan. Tuhan mampukan menolong setiap kami agar dalam situasi tantangan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap berdiri kokoh mempertahankan iman kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menjalani hari ini dengan pertolongan, dengan anugerah, dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati.